Ya, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi begini teman-teman. Karena ini tadi memanggil 1 plus 2 kali Tn-1, kemudian Tn-1 itu kita panggil lagi di sini menggunakan rumus Tn, maka akan menghasilkan ini 1 ditambah 2 kali Tn-1 adalah 1 ditambah 2 kali Tn-1 Tn-2 ya, sehingga polanya akan seperti ini. Di sini ada 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 T kali N-2. Kalau kita perhatikan di sini belum ada 2 ya, atau masih belum ada duanya, sehingga di sini 2 baru muncul di sini. Kemudian kalau kita perluas lagi untuk Tn-2 untuk ya menggunakan rumus ini, maka di sini nanti adalah 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 kali Tn-2. Tn-2 itu adalah 1, kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, 1 ditambah dengan 2 kali Tn-3. Nah, ini berarti 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 kali 1 ditambah 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 2 kali 2 kali Tn-3. Nah, ini dan seterusnya sampai dengan Tn-4 nanti 2 pangkat 4. Tapi ingat teman-teman, di sini ketika nanti n dikurangi bilangan itu sama dengan 0, artinya dia tidak ada langkah untuk memindahkan 0 piringan ya. Sehingga ketika di sini 2 pangkatnya itu n, itu adalah 2 pangkat n kali T0. T0 itu 0 ya. 2 pangkat n itu adalah ketika di sini T-nya adalah T0 atau n-nya sama dengan pengurangnya sama dengan n ya. Pengurangnya sama dengan n. Maka itu memindahkan 0 piringan. Itu kan tidak pernah ada 0 piringan dipindahkan. Berarti untuk 2 pangkat n itu kali 0. Yang ada adalah 2 pangkat n-1 dikali dengan T yang menyisakan ketika n dikurangi pengurangnya itu adalah 1 ya. Di sini adalah memindahkan 1 piringan. Maka di sini adalah 2 pangkat n-1 dan karena di sini penjumlahan di depannya itu adalah pangkatnya lebih rendah daripada pangkat yang sebelah kanannya, maka ini dijumlahkan dari 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n-2 teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat karena T1 tadi adalah 1 nilainya, time complexity untuk memindahkan 1 piringan itu 1, maka ini yang merupakan kompleksitasnya adalah jumlah deret dari 1 ditambah 2 pangkat, atau ini deret dari 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan 2 pangkat n-1. Ini kalau kita hitung itu sama saja totalnya adalah 2 pangkat n dikurangi 1. Kalau nggak percaya kita coba ya. Jadi misalkan n-nya itu 3 ya. 1 ditambah 2 ditambah 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3, apakah hasilnya adalah 2 pangkat 3 kurangi 1 atau 7? Ya. Ya. Jadi misalkan n-nya itu, kalau misalnya n-nya itu 3 ya, berarti 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2. Ya, atau ini sama saja 7 atau 2 pangkat 3 kurangi 1. Ya, gitu ya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n-1. Ini hasilnya adalah 2 pangkat n-1 ya. Misalkan n-nya adalah 4. N-nya adalah 4, berarti kita menghitungnya sampai dengan 2 pangkat n-1, 2 pangkat 3 ya. 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3. 1 tambah 2 itu 3, ditambah 2 pangkat 2 itu 4, 3 tambah 4, 7. 7 ditambah 2 pangkat 3, 8 ya, 7 tambah 8, 15. Berarti kalau n-nya 4, 2 pangkat 4 kurangi 1. Oh, 16 kurangi 1, 15. Betul ya. Jadi ini totalnya seperti itu. Nah, karena ini adalah kompleksitasnya 2 pangkat n-1, maka bagian ini bisa kita ignore ya, bisa kita abaikan, karena kompleksitas yang terbesar ketika suatu algoritma itu punya fungsi langkah 2 pangkat n adalah 2 pangkat n. Maka Tn itu elemen dari big O 2 pangkat n. Ya, mengikuti, jadi subprogram itu diproses mengikuti bagian yang paling kompleks, menggunakan kecepatan bagian yang paling kompleks ya teman-teman ya, itu 2 pangkat n-nya. Nah, Tn 2 pangkat n-1 adalah jumlah seluruh perpindahan piringan dari satu tiang ke tiang lainnya. Tadi jumlah
seluruh perpindahan piringan dari satu tiang ke tiang lainnya untuk piringan 3 itu 2 pangkat 3 kurangi 1, ada 7 langkah ya jumlah perpindahannya, 2 pangkat 3, 8 kurangi 1, 7 langkah. Bila terdapat 64 tumpukan piringan dan perpindahan satu piringan membutuhkan waktu 1 detik, maka estimasi yang dibutuhkan itu 2 pangkat 64 kurangi 1 ya. Berapa ini? Banyak banget ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ini triliun, berarti 10.446.744 triliun detik ya kalau 64 piringan. Oke ya, 600 miliar tahun. Nah, jadi Tower of Hanoi itu ya tadi ya. Kemudian kita masuk ke deret Fibonacci. Untuk yang contoh di sini, ini deret Fibonacci yang dimulai dari 1. Kebanyakan ada 2 aliran ya di tutorial-tutorial atau buku-buku itu ada yang dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, dan dimulai dari 1, seperti ini ya. Tapi prinsip rekurensinya tetap sama ya teman-teman ya. Untuk rekurens dari rumus Fibonacci itu adalah Fn, Fibonacci dari n itu adalah Fibonacci dari n-1 ditambah Fibonacci dari n-2. Ya, misalkan Fibonacci 6 itu adalah F6-1 tambah F6-2. F5 ditambah dengan F3. Nah, F5 itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah dengan F4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 4 ya. Kalau dimulai dari 1 itu bilangan Fibonacci keempat adalah 3. Bilangan Fibonacci kelima adalah 5 kalau dimulai dari 1. Kalau dimulai dari 0, bilangan Fibonacci ke 0 ya 0, kemudian ke 1 adalah 1, begitu ya. Oke, jadi ini 5 tambah 3 itu 8. 8 adalah Fibonacci ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan Fibonacci ke-6. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, fungsi lain yang dapat diubah ke bentuk rekursif adalah perhitungan Fibonacci, di mana bilangan Fibonacci dapat didefinisikan sebagai berikut ya. Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 untuk n lebih besar dari 2. Untuk F1 sama dengan 1, untuk F2 sama dengan 1. Ini kalau bilangan Fibonacci dimulai dari 1 ya, 1 dan 1. Kalau dimulai dari 0 nanti beda dikit di bagian ini aja, tapi proses ini sama ya. Oke. Nah, ini untuk pseudocode yang bilangan Fibonacci yang dimulai dari 1 ya. If n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, berarti 1. Jadi kalau bilangan Fibonacci 1, bilangan Fibonacci 2, ya 1 hasilnya. Tadi kan 1, 1, kemudian 2, kemudian 3 ya. Nah, seperti ini. Oke, saya akan menggunakan bagian materi yang Fibonacci dari 0 ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya sama, bentuk rekurensinya sama, tetapi di bagian ininya ya inisiasinya berbeda dikit gitu teman-teman. Oke, untuk deret Fibonacci yang dimulai dari 0 teman-teman, ini dari 0, 1, kemudian bilangan Fibonacci itu apa sih? Bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya, dua bilangan sebelah kirinya. Jadi 0, 1 ini dimulai dari 0 ya, 0, 1, bilangan berikutnya adalah hasil jumlah dari 1 dan 0, yaitu 1. Bilangan berikutnya adalah hasil jumlah dari bilangan sebelumnya, dua bilangan sebelumnya itu 1 dan 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk panggilan function Fibonacci ke n, untuk n sama dengan 0, kembalikan ke 0. Artinya Fibonacci ke 0 ya 0. Untuk n sama dengan 1, bilangan Fibonacci untuk bilangan Fibonacci 1 adalah 1. Nah, ini Fibonacci yang dimulai dari 0. Kemudian rekurennya sama ya. Fib n-1 ditambah Fib n-2. Maka di sini kita lihat ada berapa statement ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Misalkan dia memanggil Fibonacci 4, maka dia akan memanggil Fibonacci 4-1 dan juga Fibonacci 4-2. Di sini Fib 3 dan Fib 2. Oke, untuk level pertama ini ada 2 langkah ya, karena dia memanggil n-1 dan n-2. Fib 3 dan Fib 2. Ini 2 pangkat 1. Kemudian Fib 3 ini dia memanggil Fib 3-1 dan Fib 3-2 ya. Jadi dia memanggil Fib 2 dan Fib 1. Kemudian untuk Fib 2 dia memanggil Fib 1 dan Fib 0. Fib 0 ada pendefinisiannya ya di sini ya. Untuk 0 0, kemudian untuk 1 1 di sini. Maka di sini ada 4 langkah, atau pada level 2 ini adalah 2 pangkat 2. Kemudian pada level 3 di sini
VIP1 dia memanggil, VIP0 dia memanggil langsung bilangannya ya, tidak terlalu kompleks, ini langsung ketemu. VIP0 itu 0, VIP1 1, VIP1 1. Kemudian untuk VIP2 dia memanggil VIP2 min 1 dan VIP2 min 2 atau VIP0. Nah, pada level ini kalau semuanya misalkan nih, tapi kan realnya dia cuma sampai di sini. Ini VIP1 langsung ketemu nilainya, nggak memproses lagi ya. Langsung ketemu nilainya sampai level ini adalah bisa kita katakan dia tidak lebih dari 8 ya teman-teman ya. Kalau ini semua bercabang kan 8, tapi realnya tidak lebih dari 8. Nah, maka worst case-nya nanti kalau misalkan yang di Fibonacci kan N-nya itu besar, maka dia akan mengikuti pola 2 pangkat N. Dari sini sudah kelihatan teman-teman, ini 2 pangkat 0, level 1, level 0 ya. Level 1-nya 2 pangkat 1, ada 2 langkah. Level 2, level berikutnya adalah ada 4 langkah, 2 pangkat 2. Level berikutnya ini ada 8 langkah tapi tidak lengkap. Tapi kalau kita kategorikan 2 pangkat 3, kalau meneruskan ini nggak apa-apa juga, karena nanti dalam kondisi tertentu Fibonacci yang besar ini akan terpakai juga pada kondisi yang kesekian kalinya. Sehingga bisa kita katakan kompleksitas dari bilangan Fibonacci itu adalah Big O 2 pangkat N min 1 ya. Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, ini maka karena N-nya 4, di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat N min 1. Untuk N-nya 4 itu langkah sampai terakhir menghitung Fibonacci adalah 2 pangkat N min 1. Ini 2 pangkat 4 min 1 atau 2 pangkat 3. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan teman-teman di sini ya, 2 pangkat N min 1 itu sama dengan 2 pangkat N dikali dengan 2 pangkat min 1 kan. Kalau perkalian yang duanya sama, pangkatnya beda, berarti dijumlahkan ya. 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1 hasilnya 2 pangkat N min 1. Nah, atau 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1 itu sama saja 2 pangkat N dikali setengah ya. Atau dibagi 2 pangkat 1. 2 pangkat N dibagi dengan 2 pangkat 1 atau 2 pangkat N kali setengah. Nah, setengah itu kan tidak pernah lebih besar daripada 2 pangkat N. Setengah 2 pangkat N tidak lebih besar dari 1 kali 2 pangkat N. Sehingga bisa kita katakan kompleksitasnya mengikuti 2 pangkat N-nya ya. Walaupun di sini hasil realnya ketika kita menghitung kecil, itu untuk kasus N kecil itu 2 pangkat N min 1. Gitu ya. Tapi ini untuk worst case-nya nanti ketika N-nya besar, dia 2 pangkat N. Nah, teman-teman, ada pendetailan lagi untuk kompleksitas dari rekursi Fibonacci ya, seperti ini teman-teman. Untuk Fibonacci N, ini if N lebih kecil atau sama dengan 1, hasilnya adalah N ya. Misalkan N-nya 0, hasilnya 0, N-nya 1, hasilnya 1 ya. Sama seperti yang ini tadi ya. N0 ini dibikin langsung sekali ini aja. Kemudian rekurensinya sama. Dan di sini pendekatan beliau, ini saya mengambil dari tutorial lain ya, dari ilmuwan India ya. Dia menggunakan ini plusnya plus 4 ya. C-nya adalah 4 karena ada 4 statement di dalam rumus rekursifnya ini. Yang pertama, ketika N lebih kecil atau sama dengan 1 itu, return N itu 1, dihitung 1, kemudian 1 itu ini, menghitungkan VIP N min 1, dan penjumlahkan VIP N2 dan VIP N min 1 itu 1, VIP N min 2 itu ada 1, ini tambah C. Oke, untuk T0, untuk langkah menghitung Fibonacci 0 dan Fibonacci 1 sama dengan 1, karena di sini ya, ini termasuk untuk N0 dan N1 itu 1 ya. 1. Maka di sini kalau kita aproksimasikan supaya kita bisa menghitung kompleksitas dari Fibonacci itu, kita aproksimasikan Tn-1 itu mendekati atau hampir sama dengan Tn-2. Walaupun realnya sebenarnya Tn-1 itu masih lebih kompleks di atas Tn-2. Tapi kita menggunakan salah satu pendekatan batas lower bound ya, lower bound dulu. Karena Tn-1 di sini lebih rendah kompleksitasnya daripada karena Tn-2 ini lebih rendah kompleksitasnya daripada Tn-1. Ya, jadi kenapa Tn-1 itu kompleksitasnya lebih tinggi? Karena kalau dikurangi 1 masih berpotensi N-nya lebih besar. Karena dia akan memanggil rumus recurrence berikutnya sampai ketemu dengan T0 atau T1 ya. Kalau Tn-2 ini kan N-nya lebih kecil ya, yang di dalam T ini ya, maka dia akan memanggil lebih sedikit fungsi recurrence-nya.
Kalau ini Tn-1 dia akan memanggil fungsi rekurensi yang lebih banyak. Sehingga Tn-2 ini adalah yang tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan Tn-1. Oke, supaya kita bisa menghitung kompleksitas dari algoritma rekursif, kita pakai aproksimasi penganggapan ya. Tn-1 itu sama dengan Tn-2 atau bagian yang tidak terlalu kompleks. Oke, jadi kita gunakan Tn-1 sama dengan Tn-2. Berarti Tn sama dengan, ya, karena tadi ini Tn-1 plus Tn-2, Tn-1-nya dianggap Tn-2 berarti 2 kali Tn-2. Berarti Tn sama dengan Tn-2 ditambah Tn-2 tambah C, C-nya 4 ya. Oke, dari sini jelas ya teman-teman ya, mengapa jadi 2 kali Tn-2, karena aproksimasi supaya bisa dihitung, supaya tidak ada koefisien yang berbeda atau variabel yang berbeda. Satunya N-1, satunya N-2. Kalau itu masih dianggap tidak sama, nggak ketemu-ketemu nanti kompleksitasnya. Tapi di aproksimasi salah satu mengikuti yang sebelah kiri, atau yang sebelah kiri mengikuti yang sebelah kanan. Oke, ini kita pendekatannya menggunakan batas yang paling ringan kompleksitasnya, yaitu Tn-2 ya. Maka di sini Tn-2 tambah Tn-2 tambah C, atau 2 Tn-2. Kemudian kalau misalkan di sini, nah di sini ada rumus Tn sama dengan 2 Tn-2 plus C untuk Tn ya. Maka Tn-2 berapa jadinya? Tn-2 berarti 2 dikali Tn-2, yaitu 2 Tn-2 ditambah C, tambah C lagi. Ya, 2 dikali 2 Tn-2 ya. Kalau kita menghitung Tn-2 berarti kita masukkan ke sini Tn-2-nya, berarti 2 dikali dengan Tn-2 itu adalah 2 Tn-2 jadinya Tn-4 ditambah dengan C. C-nya kali 2 ditambah C ini ya. Oke, tambah C ini. Berarti di sini ada 2C tambah C, jadinya 3C. Berarti 2 kali 2T, 4T, N-4 plus 3C. Kemudian N-4 ini sama dengan, kalau kita cocokkan ke sini, berarti 4T ditambah dengan 4 dikali dengan 2T-8 ya. Oh, T-4. Oh, sorry. Jadi kalau 4Tn-4 berarti di sini adalah, kita ganti min 4. Kita ganti min 4 berarti Tn-4 berarti 2 dikalikan dengan Tn-4 min 2, Tn-6 plus C, C-nya kali 2 ditambah dengan koefisien sebelumnya ya. Berarti di sini nanti hasilnya adalah 8T N-6 ditambah 7C ya, tambah 7C. Kemudian ini Tn-6 ini juga dimasukkan dengan cara seperti tadi ya. Berarti Tn-6 itu sama dengan, kalau kita masukkan ke sini Tn-6 berarti 2 dikali dengan Tn-6 min 2 Tn-8. Tn-8 ditambah dengan tadi 2 kali 7C ya, ditambah C. Berarti 14 ditambah C-nya berarti 15C jadinya. 8-nya kali 2 jadi 16. Oke, benar. Nah, polanya seperti itu terus, teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi, ketika ini kalau kita lambangkan, ini kan perhitungannya dari sini, 2Tn-2, kemudian jadi Tn-4, Tn-6, Tn-8 ya. Ini kan berarti 2 pangkat kayaknya 2, 3, 4. Ya, ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Kayaknya 3. Ya, ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 1T ya. Kemudian ini 2 pangkat 2T, 2 pangkat 3T, 2 pangkat 4T. Berarti K-nya adalah pangkatnya itu ya. 2 pangkat K
kali T kali N min 2K. Polanya sama ya, ini dari 2, kalau untuk K-nya 1, 2 kali K, untuk K-nya 2, 2 kali 2, 4, untuk K-nya 3, 2 kali 3, 2 kali K, untuk K-nya 4, 2 kali K, 8. Oh ya, ini berarti 2 pangkat K kali T kali N min 2K, ditambah dengan, nah ini teman-teman, ini adalah 1, 3, 7, 15. Ini kan polanya adalah, kalau 1 tadi 2 pangkat 1 kurangi 1 ya, 2 kurangi 1, 1. Kemudian untuk 3 ini adalah K-nya 2, 2 pangkat 2 kurangi 1. 7 ini adalah 2 pangkat 3 dikurangi 1. 15 itu adalah 2 pangkat 4 kurangi 1. Berarti di sini polanya adalah, yang C-nya adalah 2 pangkat K min 1 kali C. Begitu ya. Nah, lama-kelamaan di sini, nanti kan dia akan mencapai N dikurangi 2K itu sama dengan 0 ya. Sampai ujungnya itu N kurangi 2K itu sama dengan 0. Sehingga di sini ketika menghitung 2K sama dengan N, itu berarti K-nya sama dengan N per 2 ya. 2K sama dengan N, berarti K-nya sama dengan setengah N. Nah, kita ganti K-nya dengan N per 2. Kita substitusi. Berarti 2 pangkat K itu adalah 2 pangkat N per 2 dikalikan dengan T. Karena tadi N min 2K itu, atau suatu saat itu ya, N min 2K itu sama dengan 0. Berarti di sini T0 ditambah dengan 2 pangkat K-nya adalah N per 2 kurangi 1 ya. Kurangi 1. Berarti di sini T0 atau kompleksitas dari 0 itu adalah berapa teman-teman? Fibonacci tadi T0 atau T1 itu 1 ya di sini ya. Maka di sini 2 pangkat N per 2 kali 1 ditambah 2 pangkat N per 2 kali C dikurangi C ya, atau rumusnya ditulis seperti ini teman-teman. Ya. Nah, dari sini kompleksitas yang tertinggi jelas adalah 2 pangkat N per 2. Jadi Tn itu elemen dari 2 pangkat N per 2. Dengan pendekatan lower bound-nya, batas bawah ya. Artinya apa? N-1 tadi diaproksimasi dengan Tn-2. Tn-1 diaproksimasi dengan Tn-2 yang tidak lebih kompleks daripada Tn-1. Maka ini dalam kondisi base case-nya adalah 2 pangkat N per 2 ya. Kompleksitas untuk Fibonacci, rekursi Fibonacci dalam kondisi base case itu adalah 2 pangkat N per 2, atau lower bound-nya adalah 2 pangkat N min 2. Jadi polanya ini ya teman-teman ya, awal mulanya ya tadi ya, dari 2 kali Tn min 2, Tn min 2 kita masukkan lagi ke rumusnya ini. Untuk Tn min 2 berarti memanggil 2 kali 2 dikali 2 kali lagi di sini disubstitusi aja dengan Tn min 2. Berarti Tn min 2 itu min 4 ditambahkan dengan C. Karena rumusnya plus C ditambah dengan C yang di sini ya. Karena yang Tn min 2-nya itu disubstitusi di sini. Terus kemudian ini juga bertambah ya, jadi yang 4Tn min 4 ditambah 3C. Kemudian ini juga ya. Ini juga bertambah seperti ini tadi. Tn min 4-nya tinggal diganti aja jadi 2 jadi 2 Tn min 6 plus 2 kali 3C ditambah C yang atasnya, berarti 7C gitu ya, dan seterusnya. Sehingga di sini kita punya, kalau ini K-nya 1, 2 pangkat 1, di sini K-nya 2 pangkat 2T, 2 pangkat 3T, K-nya 3. Ini di sini 16T itu adalah 2 pangkat 4T, K-nya 4. Nah, kemudian di sini ada hubungan N-4, N-6, N-8 ini adalah N-2K ya. Kemudian di sini 1, 3, 7, 5 koefisiennya C, hubungannya adalah 2 pangkat K-1 ya. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga ketahuan kompleksitasnya adalah ini. Kemudian kalau kita menggunakan pendekatan upper bound, tadi pendekatan lower bound itu seperti ini hasilnya. Sekarang aproksimasi Tn-2 kita samakan dengan Tn-1. Tentu tadi Tn-1 lebih kompleks. Kita gunakan Tn-2 itu kita anggap sama dengan Tn-1. Ini pendekatan upper bound ya. Jadi pendekatan yang menggunakan Tn yang lebih kompleks. Berarti di sini Tn itu sama dengan 2 kali Tn-1. Atau di sini sama di sini dianggap 2 kali Tn-1 ya. Plus C. Nah, C-nya 4 ya, sama ya. Ini kemudian 1 ada 4 ya.
Maka di sini kalau Tn-1 kita masukkan n-1 berarti di sini adalah 2 dikali 2 Tn-2 plus C. Berarti ada 2C ditambah C, 3C jadinya 4 ditambah 4 kali 3 4 dikali Tn-2 plus 3C ya. Kemudian ini juga Tn-2-nya kalau disubstitusi di sini berarti 4 dikali 2 kali T n-3 plus 3C plus C ya. Plus 3C plus C berarti 2 kali 3C plus C ada 7C, ininya ada 8 ya, 8T n-3 plus 7C. Sehingga hubungannya di sini ini adalah 2 pangkat K, ini K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3, 2 pangkat K T kali T n-K ya. Di sini pengurangnya 1, 2, 3 mengikuti K-nya n-K, kemudian di sini masih sama ya, 1, 3, 7 ya. 2 pangkat K min 1 ya. Untuk ini kan 2 pangkat 1 min 1 1, 2 pangkat 2 min 1 4 kurangi 1 3, 2 pangkat 3 8 kurangi 1 7. Berarti di sini persamaan Tn-nya adalah dengan pendekatan upper bound itu 2 pangkat K kali Tn min K tambah 2 pangkat K min 1 kali C. Nah, suatu saat ini kalau seterusnya dipanggil begitu K-nya akan sama dengan N, atau N min K-nya akan sama dengan 0, atau K sama dengan N. Maka di sini kompleksitasnya menjadi 2 pangkat N dikali ketika ini ya, K-nya sama dengan N itu adalah 2 pangkat N dikali dengan T, N min K sama dengan 0, T0 tadi 1 ya, ini ya, ditambah dengan 2 pangkat N min 1 kali C. Ya. Nah, ini berarti 2 pangkat N kali 1 ditambah 2 pangkat N kali C min C ya, atau seperti ini ditulis. Maka dengan pendekatan upper bound, karena tadi Tn-2 disamakan dengan yang lebih kompleks yaitu Tn-1 ya. Jadi langkah Tn-1 itu lebih banyak ya. N-nya berpotensi lebih banyak sehingga lebih kompleks, dan Tn-2 diaproksimasi dengan Tn-1, maka ini adalah pendekatan upper bound. Ternyata hasilnya adalah 2 pangkat N ya. Kalau tadi pendekatan lower bound itu 2 pangkat N-2 karena Tn-1 diaproksimasinya ke Tn-2 ya, kompleksitasnya terakhir adalah 2 pangkat N per 2 atau setengah 2 pangkat N. Kalau ini kalau menggunakan pendekatan upper bound adalah 2 pangkat N. Nah, saya yakin ini adalah elemen dari ini sehingga bisa dikatakan kompleksitas dari Fibonacci rekursif itu adalah 2 pangkat N, sama seperti yang di layar hitam tadi ya. Yang apa namanya? Ini ya teman-teman ya, sama ya. 2 pangkat N. Begitu teman-teman. Di sini kalau menggunakan lower bound adalah 2 pangkat N-2 kompleksitasnya. Kalau menggunakan upper bound, batas paling atas ketika terjadi worst case, kompleksitasnya adalah 2 pangkat N. Ketika dia menghitung banyak yang Tn-1-nya, maka 2 pangkat N ya, upper bound ya. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana teman-teman? Untuk O pangkat 2N, ini Fibonacci menggunakan rekursif ya, tadi ya, kompleksitas Fibonacci menggunakan rekursif itu 2 pangkat N per 2 atau 2 pangkat N. Sama-sama eksponensial, yang satu setengah 2 pangkat N, yang satu 2 pangkat N. Sedangkan Fibonacci iteratif hanya menggunakan satu while perulangan, di sini kompleksitasnya hanyalah N. Ini algoritma dengan waktu linear, sedangkan ini algoritma dengan waktu eksponensial, lebih kompleks, lebih mahal. Maka dari itu, rekursif itu termasuk algoritma yang mahal, teman-teman ya. Ini menggunakan perulangan ternyata lebih ringan daripada rekursif ya teman-teman ya. Tapi memang source code-nya lebih sedikit daripada yang Fibonacci menggunakan non-rekursif atau menggunakan iteratif. Kemudian untuk perhitungan kompleksitas Fibonacci dengan limit ya. Jadi ada pendekatan tadi. Kalau dengan limit ini pendekatan batas atas. Jadi tadi kompleksitas dari lower bound-nya ini kita bandingkan ya. 2 pangkat N per 2 min 1. Kita bandingkan dengan Gn atau kompleksitas eksponensialnya tadi ya. Nah, ini kita hitung dengan cara seperti ini. Limit N mendekati tak hingga dari 2 pangkat N per 2 kurangi 1 dibagi dengan Gn. Jadi Fn dibagi Gn. Maka di sini bisa saya hitung ya teman-teman ya. Berarti ini 2 pangkat N per 2. Kalau 2 pangkat N-nya naik ke sini jadi ini kalau saya turunkan ya, berarti ini 1 kemudian di 2 pangkat N dikali dengan 2 pangkat
min n per 2. Sehingga di sini kalau ditaruh di bawah semua jadi 1 per 2 pangkat setengah n. Karena di sini kalau diturunkan ini 2 pangkat n dikali 2 pangkat min n per 2. Sehingga masih sisa pangkatnya 2 pangkat setengah n ya di sini ya. Kemudian ini tetap sama min 1 per 2 pangkat n. Ketika n-nya mendekati tak hingga, maka 1 dibagi tak hingga 0 ya. Nah, karena di sini fn per gn itu sama dengan 0, maka kompleksitas daripada rekursif Fibonacci itu masuk dalam kategori big O 2 pangkat n. Kemudian untuk pendekatan batas bawahnya yang kita gunakan adalah rumus daripada omeganya ya teman-teman ya. Ya, 2 pangkat n min 1 ya tadi ya kompleksitasnya ya. Ya, jumlah langkah daripada Fibonacci tadi. Dua pangkat n kali 2 pangkat n kali c min c. Ya, jadi ini nggak masalah ya, tergantung bentuk pseudocode yang ditulis ini, nggak masalah. Yang terpenting ini maksudnya kita bandingkan dengan gn. Gn adalah fungsi eksponensialnya. Ketika limit n mendekati tak hingga 2 pangkat n kurangi 1 dibagi dengan 2 pangkat n. Jadi 1 dikurangi dengan 2 pangkat 1 per 2 pangkat n. 1 per tak terhingga itu 0 ya, berarti ya 1 kurangi 0 itu 1. Berarti kalau misalkan di sini hasil limitnya, limit fn gn ini adalah koefisien, maka di sini fn itu elemen daripada theta 2n ya. Nah, karena di sini theta 2n itu sama dengan big O 2n, big theta 2n sama dengan big O 2n, maka dapat disimpulkan bahwa kompleksitas algoritma dari Fibonacci adalah O pangkat 2n atau eksponensial. Ini berat ya, eksponensial ya. Lebih berat daripada linear dan n kuadrat. Nah, untuk mengetahui kompleksitas bentuk rekursif, maka Tn harus diubah dalam bentuk yang bukan rekursif. Bagaimana mengubah bentuk rekursif ke non-rekursif? Nah, ini dengan cara coba-coba. Teman-teman, ini tadi yang kita lakukan di sini sebenarnya membuat ini ya, bentuk rekursif menjadi tidak rekursif ya, ada perulangannya, sehingga kita bisa tahu pola-polanya ya teman-teman ya, sehingga bisa diketahui kompleksitasnya ya. Ini dengan coba-coba seperti yang kita lakukan tadi di algoritma Fibonacci, kemudian Tower of Hanoi ya, dari ininya ya, dari perhitungan TN-nya tadi ya. Bahkan ada yang dari Fibonacci tadi diaproksimasi antara Tn-1 dengan Tn-2 itu kita anggap sama dengan Tn-1 ya, kalau yang lebih kompleks atau pendekatan upper bound. Kalau Tn-1 kita samakan dengan Tn-2 berarti pendekatan lower bound ya. Yaitu dengan coba-coba seperti tadi sehingga ketemu nilai kompleksitasnya teman-teman. Atau dengan cara master teorem ya. Jadi kalau ini tadi yang kita lakukan itu kan bertahap sampai menemukan polanya, K-nya berapa, kemudian dari K-nya itu ketemu, kemudian N-nya bagaimana polanya, apakah sampai dengan N-1 atau sampai dengan N ya, yang tadi ya teman-teman ya. Ini ya, ini menggunakan cara coba-coba. Nah, kalau menggunakan master teorem, ini ada pedomannya teman-teman. Untuk menggunakan master teorem, teorema master ini cukup kita berpedoman pada relasi rekurensinya yang mana. Misalnya diketahui relasi rekurensinya adalah Tn sama dengan A itu suatu koefisien dari T N per B ditambah dengan Cn pangkat D, di mana Fn ini elemen daripada omega n pangkat D, dengan D adalah lebih besar atau sama dengan 0. Maka yang dalam hal ini n itu sama dengan B pangkat K, di mana K itu adalah bilangan asli dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian A itu lebih besar atau sama dengan 1, B lebih besar atau sama dengan 2, dan C dan D adalah bilangan real lebih besar
sama dengan 0, maka Tn ini kompleksitasnya adalah O, atau adalah hasilnya big omega n pangkat D jika A itu lebih kecil daripada B pangkat D. Kemudian Tn akan memiliki kompleksitas sebesar big omega n pangkat D log B log n ya, n pangkat D kali B log n jika A sama dengan B pangkat D. Kemudian Tn akan memiliki kompleksitas sebesar big O, bukan omega, big O, n B log A, n pangkat B log A ya, jika A lebih besar daripada B pangkat D ya. Oke, sebagai contoh, relasi rekurensinya seperti ini teman-teman. Tn sama dengan 0 untuk n sama dengan 1, Tn sama dengan 1 untuk n sama dengan 2, dan Tn sama dengan 2T n per 2 ditambah 2 ya, untuk n lebih besar dari 2. Dari relasi rekurensi atas, kita peroleh A sama dengan 2 ya, ini ya, A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya, B tadi di mana letaknya? B itu pembagi N ya, B-nya 2, kemudian D-nya adalah ini, 2 pangkat N pangkat 0 ya, D-nya ya, D-nya 0 ya, karena di sini 2 pangkat N-nya pangkat 1 ya, pangkat 0, 2 kali N pangkat 0, sehingga hasilnya 2, D-nya 0, sehingga A itu lebih besar daripada B pangkat D. 2 pangkat 0 itu kan 1, A lebih besar dari 1 ya. Nah, karena A lebih besar daripada B pangkat D, maka kompleksitas dari contoh tadi adalah big omega N pangkat 2 log 2 ya. Ini log 22 ini 2 log 2 ya. Atau N pangkat 2 log 2 itu 1, maka N ini. Big omega N ya. Oke teman-teman, ini teori master ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan untuk ini ya. Oke, ini ada latihan teman-teman. Silahkan dikerjakan teman-teman ya. Gunakan teorema master untuk menentukan notasi asimtot untuk Tn berikut ini. Apakah masuk tadi? Omega yang mana? Omega yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Silahkan Anda coba. Kemudian silahkan Anda berkelompok ya, membuat program ini. Dari Fibonacci, faktorial, menara Hanoi. Lalu hitunglah running time untuk berbagai variasi masukannya ya. Gini aja, nanti untuk variasi masukannya Anda pilih 3 macam N berapa ya, misalkan N sama dengan 3, N sama dengan 7 berapa gitu. Oke, ini banyak program-programnya di internet ya, silahkan saya minta Anda kerjakan berkelompok, satu kelompok 2 orang, dan nanti jelaskan ya bagaimanakah cara perhitungan running time-nya, kemudian dari algoritma yang Anda buat itu faktorial, menara Hanoi, dari algoritma yang Anda buat itu kompleksitasnya bagaimana? Kalau dihitung dengan menggunakan teorema master ya, saya perbolehkan Anda menghitung menggunakan teorema master atau menggunakan cara tadi ya, cara coba-coba tadi ya, langkah per langkah. Saya perbolehkan Anda menggunakan mana yang paling nyaman buat Anda. Yang terpenting ini program dibuat ya, tugas berkelompok membuat program untuk setiap ini, satu kategori dari Fibonacci dibuat untuk satu kelompok. Untuk satu kelompok membuat 3 macam kategori programnya, yaitu program dari Fibonacci, program faktorial, program menara Hanoi. Lalu Anda hitung running time-nya dengan 3 macam variasi N masukan aja ya, 3 macam N variasi masukan aja. Lalu silahkan Anda hitung dengan teorema master berapa sih kompleksitasnya begitu. Atau tidak menggunakan teorema master ya, Anda menggunakan cara pendekatan seperti yang saya tunjukkan di slide ini tadi ya. Langkah demi langkah begitu, sampai ketemu polanya. Kalau itu cara yang panjang ya. Kalau dengan teorema master bisa nggak ketemu kompleksitasnya begitu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Silahkan dikerjakan. Ini juga, ini dengan teorema master, yang ini kerjakan programnya, kemudian carilah running time-nya dan hitunglah bagaimanakah kompleksitasnya. Boleh menggunakan teorema master atau dengan coba-coba seperti yang ada di dalam ini ya, metode coba-coba itu yang seperti ini tadi ya. Nah ini yang coba-coba seperti ini, termasuk yang tadi Hanoi juga
Ya, ini ya Hanoi. Ini coba-coba teman-teman. Sehingga dari coba-coba ini ketemu 2 pangkat N ya. Nah, ini bisa nggak kalau dihitung dengan teorema master nanti? Dan programnya Anda buat juga. Oke, jelas ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan dan insya Allah saya rasa jelas ya di sini. Hanya bagian-bagian ini tadi ya teman-teman ya. Ini sebenarnya perlu coret-coret teman-teman. Sebenarnya bagian ini perlu coret-coret, tapi ini sudah ada petunjuknya ya. Untuk Tn-2 ini dipanggil lagi dari rumus ini, dimasuki dengan N-2. Kemudian di sini 2 kali. Nah, kalau N-2 berarti Tn-2 min 2, min 4 ya, ditambah dengan C. Tambah dengan C, ada 2 dikali dengan ini ya. Yang di dalam ini adalah Tn-2 ditambah dengan C. Dan seterusnya, sehingga menghasilkan pola seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya mudah, cuma untuk menjelaskannya itu kadang-kadang kita harus mengurai yang bagian ini teman-teman. Gitu ya. Ya, kalau yang ini tadi mengapa dia menggunakan limit dan rumus dari kompleksitas dari Fibonacci-nya kok ada 2 pangkat N per 2 kurangi 1. Kemudian ini 2 pangkat N min 1. Ini tergantung dari pseudocode yang digunakan. Tapi intinya sama ya. Pada akhirnya worst case-nya ya 2 pangkat N. Pasti mengandung 2 pangkat N. Kompleksitasnya pertumbuhan waktu kompleksitasnya adalah eksponensial ya. Gitu teman-teman. Jadi rekursif merupakan algoritma yang ekspensif. Oke, saya perlihatkan untuk Fibonacci yang tidak menggunakan rekursif, iteratif Fibonacci in C aja ya. Ini kompleksitasnya tidak sampai 2 pangkat N, hanya 1 perulangan aja. Hanya N saja. Nah, ini teman-teman, Anda lihat kan. Ini ya, dia menggunakan 1 for saja, udah bisa untuk menghasilkan deret Fibonacci. Kalau tadi harus menggunakan rekursif ya. Dan kalau menggunakan rekursif itu 2 pangkat N. Ini hanya 1 perulangan teman-teman, hanya 1 sampai dengan N saja. Ini big O-nya adalah N, kalau yang rekursif tadi, Fibonacci rekursif itu adalah 2 pangkat N. Lebih ringan ini ya, kalau dijalankan lebih. Dan codingannya juga meskipun banyak, tapi lebih mudah dipahami yang iteratif ya. Cuma rekursif itu memang lebih singkat penulisannya, tapi di dalamnya memanggil fungsinya sendiri itu akan kompleks ya. Dan ternyata itu memang ekspensif algoritma, kita buktikan tadi ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kerjakan tugasnya demi pemahaman Anda ya. Semoga Anda bisa mengerti materi yang diberikan. Terima kasih.